Wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nuriana Novianti dari S1 Informatika Telkom University yang akan sedikit memaparkan mengenai rangkuman tren penyimpanan data pada masa kini. Sebelumnya, tren penyimpanan data atau database secara umum dibagi menjadi 4, yakni flat files, hierarki, model jaringan, dan model relasional. Sementara itu, terdapat model baru yang saat ini telah berhasil dikembangkan oleh beberapa periset atau kita sebut dengan sistem pasca relasional. Tidak hanya terhenti di situ, tren perkembangan database saat ini juga telah lebih berkembang dengan menggunakan pendekatan AI atau pendekatan kecerdasan buatan. Yang pertama kita akan bahas flat files. Flat files sendiri sangat baik digunakan pada data yang berukuran kecil dan dapat diubah-ubah. Biasanya flat files tersusun dari sekumpulan string dalam satu atau lebih file yang dapat diurai untuk mendapatkan informasi yang disimpan. Bisa dilihat pada gambar, terdapat 3 field atau seperti nama dosen, identitas, angka identitas, dan juga program studi. Setiap angka files di sini mempunyai panjang konstan seperti ini, sama semua. Kemudian untuk nama dosen juga, yang ketiga untuk nama dosen ini selalu dimulai dari kolom 6 dan akan selalu berakhir pada kolom 25. Kalau bisa kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, model basis data yang digunakan memiliki panjang file bervariasi. Jadi ini panjangnya bervariasi, dari antara nama-nama ini pun panjang filenya bervariasi. Flat file data yang memiliki panjang bervariasi, maka panjangnya tersebut akan dipisahkan oleh sebuah delimiter. Kemudian yang keenam, files dengan panjang yang konstan tidak bervariasi akan dipisahkan dengan titik 2. Yang ketujuh, files yang bersifat separator, maka seharusnya files yang berfungsi sebagai separator tersebut karena merupakan karakter yang ada pada data. Selanjutnya kita akan bahas model data hierarki. Model data hierarki ini merupakan data pohon. Model data hierarki memiliki satu tingkat di atas flat files yang berkaitan dengan kemampuan di dalam menemukan memelihara setiap relasi yang dimiliki oleh satu kelompok data. Cirinya, arsitektur yang dimiliki oleh model basis data jenis hierarki tercipta dengan berdasarkan hubungan child atau parent. Jadi kita bisa mengumpamakan hubungan antara orang tua dan anak. Pada saat menggunakan model basis data hierarki, maka nanti root table maupun juga parent table akan berada pada susunan yang paling atas. Kemudian ia akan langsung terhubung ke child table yang dikoneksikan dengan data. Ini kita bisa dilihat, ini merupakan akar karena dia berbentuk seperti pohon. Ini merupakan akar atau yang namanya tadi parent yang langsung menurunkan kepada A, B, C, D ini anak-anaknya, childnya atau daunnya. Kemudian anaknya lagi turun lagi, seperti demikian. Model database hierarki ini populer karena bekerja sangat baik pada sistem pemrosesan transaksi, misalkan transaksi akuntansi, sehingga kita bisa mendapatkan informasi pada sebuah aplikasi. Model database ini memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, namun saat hanya menginginkan sedikit catatan tertentu dari sejumlah data besar, ini kurang dianjurkan. Kelebihan pada model data hierarki ini, data akan sangat lebih cepat dilakukan retrieve, kemudian integritas antar data akan lebih mudah diatur sesuai dengan keperluan. Kelemahannya, seseorang yang menggunakan model ini harus benar-benar familiar terhadap susunan basis datanya. Kemudian mudah terjadi redundansi data, yaitu pengulangan data yang sama. Kemudian kita lanjut ke model data jaringan atau network data. Model data jaringan merupakan perbaikan dari model data hierarki, sehingga konsepnya itu sama, yaitu model pohon. Adapun perbaikan yang dilakukan itu seperti adanya penambahan root table ketika hendak melakukan share terhadap child table, sehingga root ininya diperbaiki sehingga ketika akan melakukan share pada anaknya ini lebih mudah
seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ini ada publisher seperti owner, set structure-nya contohnya ini melakukan kontrak pada author, kemudian melakukan supply pada bookstore atau member. Kemudian kita akan bahas tentang model data relasional. Pada model data ini merupakan data yang paling banyak digunakan. Unit yang disimpan adalah tabel maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Tabel yang saling berhubungan tersebut akan dihubungkan oleh primary key dan foreign key. Kemudian kita akan bahas database dengan pendekatan AI. Pada pendekatan AI ini, database menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menjalankan atau menyimpan data. Kebanyakan pada database ini contohnya biasanya digunakan pada machine learning atau mesin untuk edukasi, pembelajaran secara edukasi yang menggunakan algoritma mesin. Pada suatu mesin pertama-tama pelajari pemberian data input yang dilakukan manusia kepada suatu mesin. Kemudian diperbaiki, mesin learning ini diperbaiki oleh deep learning. Deep learning ini bidang turunan dari mesin learning. Dibandingkan learning, deep learning lebih bekerja secara mandiri. Hal itu membuat kecerdasan buatan tidak hanya diterapkan pada bidang edukasi saja, namun sekarang dan saat ini bidang kecerdasan buatan atau AI banyak terdapat pada perangkat elektronik dan perangkat pendukung kehidupan sehari-hari lainnya. Kelemahannya saat ini masih sangat banyak dibutuhkannya data scientist, software engineering untuk mengolah pendekatan AI ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.